Halo sahabat sabangmeraukenews.com. Kita baru saja dikejutkan oleh satu kasus hukum, yakni eksekusi terhadap dua petinggi pabrik kelapa sawit PT Sawit Inti Prima Perkasa yang berlokasi di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, di mana tim Kejaksaan Negeri Bengkalis telah mengeksekusi dua pimpinan perusahaan tersebut ke Lapas Bengkalis dalam kasus pencemaran lingkungan. Kasus ini dianggap cukup fenomenal lantaran karena peristiwa ini operasional perusahaan pabrik kelapa sawit dengan investasi yang cukup besar tersebut telah ditutup oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis, dan pada sisi lain dua petinggi perusahaan menjalani hukuman kurungan badan berdasarkan putusan Mahkamah Agung dengan vonis 3 tahun penjara dan denda 100 juta. Ada hal yang menarik dan satu sosok yang dinilai ikut andil dalam mengawal perkara ini hingga bisa dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Ingin tahu siapa dia? Saya akan berbincang sebentar dengan yang bersangkutan. Nah, inilah dia sosok yang punya andil cukup besar dalam perkara PT SIPP di Kabupaten Bengkalis, yang mana pada Jumat pekan lalu dua petinggi perusahaan tersebut telah dieksekusi oleh tim Kejaksaan Negeri Bengkalis ke Lapas Bengkalis. Dia adalah advokat Dr. Marnalum Hutahayan SHMH. Apa kabar, Bang Marnalum? Baik, terima kasih rekan. Sehat-sehat sambil ngopi. Satu pertanyaan pembuka, Bang. Bagaimana respon Bang Marnalum selaku kuasa hukum korban dari pencemaran PT SPP ketika dua petinggi perusahaan tersebut telah dieksekusi berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung? Baik rekan, tentunya dengan sudah keluarnya putusan kasasi pada Mahkamah Agung terkait laporan ini, kami cukup apresiasi, kami cukup menghargai, karena klien kami baru mendapatkan keadilan minimal pada putusan Mahkamah Agung ini. Karena perlu diketahui, di awal proses terjadinya tindak pidana lingkungan ini di sekitar tahun 2020 yang telah konsisten kita laporkan, baik itu ke Polres, ke Polda, ke Dinas Lingkungan Hidup, Mabes Polri, dan terakhir ke Gakum Kementerian Lingkungan Hidup. Dari proses yang panjang ini yang memakan waktu cukup 5 tahun, memang cukup melelahkan. Dan tetapi dengan adanya putusan di pengadilan negeri hanya memberikan putusan pelanggaran dan percobaan. Kemudian di putusan pengadilan tinggi juga hanya diberikan 1 tahun. Jadi dengan keluarnya dan telah dieksekusinya pelaku tindak pidana lingkungan ini beberapa hari terakhir ini oleh kejaksaan, hal ini patut kita apresiasi. Ini adalah pembelajaran kita semua, terutama yang ada di Riau, pelaku-pelaku perusahaan yang mencemari lingkungan hidup itu merupakan suatu kejahatan yang serius yang mestinya kita lebih berhati-hati dan lebih cermat menyikapinya. Mengapa? Karena sanksi terhadap tindak pidana lingkungan hidup ini ada banyak. Contoh kasus ini adalah sanksi pidana, bisa juga pencabutan izin usaha, operasionalnya dihentikan, denda, atau sanksi tindakan pemulihan berupa sanksi tambahan. Jadi banyak sekali. Dengan telah dieksekusinya dua petinggi PT SIPP ke Lapas Bengkalis berdasarkan putusan MK, menurut Bang Marnalum, apakah perkara ini sudah
bisa dikatakan berakhir dari aspek-aspek hukum yang ada terkait dengan lingkungan hidup? Baik rekan, jadi kalau yang kita lihat dinamika saat ini adalah baru terkait putusan pidana, tindak pidana lingkungan. Sebelumnya juga ada pencabutan perizinan oleh Bupati Kabupaten Bengkalis. Nah, ini merupakan momentum awal dengan telah keluarnya putusan pada Mahkamah Agung. Tentu kami sedang mencadangkan untuk melakukan gugatan perdata terhadap ganti kerugian yang real maupun ganti kerugian imaterial terhadap klien kami. Karena sampai saat ini tindakan pemulihan masih belum dilakukan. Nah, sangat merugikan klien kami dari hasil panennya sampai hari ini juga mengakibatkan tanaman mati dan tidak bisa diambil hasil yang maksimal. Tentunya hal ini sangat merugikan. Jadi ini baru momentum awal dalam penegakan hukum lingkungan yang cukup tegas bagi pelaku kejahatan lingkungan yang cukup serius. Sekali lagi Bang Maralum, untuk mempertegas tentang putusan perkara ini, apa pembelajaran yang paling real dari kasus lingkungan seperti yang terjadi pada PT SIPP ini? Kalau menurut hemat saya, berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup, itu kewajiban pertama, pembelajaran pertama harus dilakukan tindakan pemulihan terhadap akibat dari pencemaran. Itu yang mesti dilakukan, karena supaya tidak berdampak luas baik terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, terhadap daerah. Ini yang perlu dilakukan. Baru mungkin yang kedua, lakukan komunikasi untuk melakukan mediasi. Akibat dari proses ini, hal-hal apa yang bisa dilakukan secara bersama-sama antara korban sama perusahaan yang baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan tindak pidana lingkungan. Saya pikir itu langkah awal. Baik. Pembelajaran yang cukup strategis untuk menghindari kerugian yang cukup serius bagi perusahaan, bagi korban, bagi masyarakat, dan bagi lingkungan hidup. Baik, demikian diskusi kami dengan Advokat Dr. Maralum Hutayan SHMH. Semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran hukum bagi kita semua. Sabang, Merauke News.